Assalamualaikum Tribuners, jumpa lagi dengan saya Taufik Ismail, redaktur dari Tribun Cirebon. Saya tidak sendiri Tribuners, di sini ada Pak Fit Rahmalik. Beliau adalah wakil ketua 1 ya Pak di DPC Gerindra Kota Cirebon. Oh iya, di DPC wakil ketua 1. Bidang OKK. Apa di bawah itu Pak? Organisasi dan keanggotaan. Organisasi dan keanggotaan. Pak Fitra, sekarang kan pemilu sudah berjalan, sudah memasuki masa kampanye. Apa yang sudah dilakukan Gerindra Kota Cirebon itu bisa meraih suara sebanyak-banyaknya di waktu nanti? Baik, terkait dengan pemenangan pemilu di Pileg 2024 ini, yang jelas Gerindra sudah menyusun skema bagaimana tetap menjadi pemenang di Kota Cirebon. Target kita tetap menjadi ketua DPRD, kita meraih kursi yang terbanyak di antara partai-partai lain di Cirebon ini. Yang sudah kita lakukan, kita sudah memetaan khususnya kepada para caleg di masing-masing dapil. Bahkan kami juga dapat bimbingan juga dari pusat untuk melakukan pemetaan terhadap semua caleg. Jadi, insya Allah kami walaupun terlihat mungkin senyap, ya senyap. Gerindra kita coba terlihat senyap, tapi insya Allah Gerindra akan meraih suara terbanyak lagi di Kota Cirebon. Saat ini 7 ya? Saat ini 6. Oh 6. Jadi PDIP juga 6. Cuma waktu itu ada selisih suara ya. Selisih suara Gerindra lebih besar daripada PDIP. Jadi target 2024 tetap 6 atau naik? Yang jelas realistisnya kita harus lebih daripada tahun 2019. 2024 ini kita menargetkan, keinginan sih terlalu mungkin inginnya begitu banyak ya, tapi mungkin akan lebih realistis kalau kita dapat kursi 8. Optimistis dengan angka 8 itu? Insya Allah, bahkan kalau saya melihat pemetaan dari pemecahan dapil menjadi 5 ini, sepertinya dengan kursi 6 atau 7 juga bisa meraih DPRD. Tapi tetap kami sepakat dengan DPC kita di 8 kursi. Pak, kita peta persaingan kan ketat juga ya di 5 dapil ini. Kira-kira jurus apa nih yang disiapkan oleh Gerindra untuk bisa jadi yang paling banyak meraih kursi di tahun 2024? Kalau strategi secara umum mungkin hampir sama ya dengan partai-partai yang lain gitu kan ya. Tapi strategi secara khusus kan kita tidak bisa juga ungkapkan. Rahasia. Ada yang memang bisa diungkapkan secara umum, yang mungkin sama dengan partai-partai lain mempersiapkan para calegnya untuk bisa bergerak meraih simpati masyarakat dan meraih suara di masyarakat. Tapi insya Allah dengan pola pemilu yang masih sama dengan 2019, efek dari Prabowo Gibran pun insya Allah akan mendulang efek terhadap caleg-calegnya dalam rangka meraih simpati sekaligus meraih suara di masyarakat. Kalau dari Gerindra sendiri melihat peta persaingannya seperti apa di 5 dapil? Apakah memang tertarik atau di apa di 5 dapil di Kota Cirebon dengan partai lain pastinya? Sepertinya sih apa ya? Kalau dibilang ketat pastinya, karena semua partai pastinya juga ingin berebut kan menjadi pemenang gitu kan. Dibilang tidak ketat, saya melihat juga mungkin karena punya strategi masing-masing. Terlebih kan Gerindra mungkin terlihat 2024 ini terlihat tidak terlalu blank gitu kan. Tapi kami sudah melakukan bimbingan secara internal dan insya Allah apa yang kami lakukan dan juga arahan dari DPP, insya Allah kita meraih suara lagi banyak. Ya mungkin saya bocorkan sedikit terkait dengan apa yang DPC Gerindra atau Gerindra lakukan di Kota Cirebon, yaitu dengan membentuk yang namanya
koordinator TPS di setiap TPS. Jadi bukan hanya saksi kita nih Pak. Jadi bukan hanya saksi tapi bentuk koordinator TPS. Dan satu koordinator itu memegang satu TPS atau? Ya masing-masing. Jadi itu hanya sekedar inilah sebagai gambaran bahwa Gerindra punya strategi khusus dan tidak bisa saya buka juga secara umum kan gitu. Mungkin itu. Ya sih. Pak beralih ke Pilpres ini, Pak Putra. Gerindra mendukung Pak Prabowo di Pilpres. Mas Putra masuk tim kampanye daerah gitu. Saya masuk juga di tim kampanye daerah sebagai apa namanya di bidang maksudnya di bidang koordinasi lintas partai. Jadi saya masuk di apa namanya di tim kampanye daerah di kabupaten kota khususnya di Kota Cirebon. Ada bocoran kapan Pak Prabowo atau Mas Gibran datang ke? Kalau berdasarkan jadwal sih ada di Januari ya. Tapi kan yang namanya jadwal itu kan kadang-kadang bisa berubah tergantung situasi, apalagi waktunya yang sudah semakin dekat dan semakin rapat gitu. Soalnya kan calon lain udah di Cirebon, tinggal Pak Prabowo di Cirebon. Karena Kota Cirebon ini khususnya untuk Prabowo sendiri menjadi bagian yang harus kita upayakan menjadi pemenang juga, karena berdasarkan data di 2019 itu Kota Cirebon kita kalah. Berapa persen saya lupa, intinya Kota Cirebon perolehan suaranya kalah pada saat Prabowo Sandi dengan Jokowi Ma'ruf. Nah, makanya di tahun 2024 ini kita akan genjot dan insya Allah targetan kita akan tercapai, terlebih dengan dengan didampinginya Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka yang selaku tokoh muda ya. Yang notabene memilih di Indonesia rata-rata pemilih muda ya 17 sampai 40 tahun. Gitu Mas. Pak, kemarin juga kan sudah dilakukan debat publik. Kalau Pak Putra melihat penampilan Pak Prabowo sendiri waktu saat debat publik, menurut saya Pak Prabowo sudah tampil cukup baik. Justru menarik menurut saya karena pada debat capres kali ini Prabowo yang sudah berkali-kali bertarung dan sudah berkali-kali debat, hari ini ditampilkan Prabowo diserang oleh 2 orang. Jadi menurut saya Prabowo menikmati juga. Walaupun mungkin satu sisi terkesan Prabowo terserang, tapi mungkin publik melihat bahwa kedua calon yang lainnya itu lebih menekankan pada penyerangan. Tapi Prabowo tetap pada bagaimana menyampaikan ide dan pemikirannya, tidak fokus kepada penyerangan. Begitu. Lebih ke apa yang ada di dalam pikirannya. Jadi tidak fokus seperti calon kandidat yang lain yang nampak mungkin secara umum ya publik bisa menyaksikan secara langsung terlihat bahwa 2 kandidat yang lain itu menyerang Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo lebih mengedepankan apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di dalam benaknya dalam rangka memperjuangkan yang menjadi perjuangan Partai Gerindra dan rakyat Indonesia. Di 2024 juga Pak, selain Pilpres ada juga Pilkada. Ini juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kota Cirebon. Kira-kira Gerindra sudah ada calon nggak Pak buat 2024 ini? Jadi kalau di internal Partai Gerindra sendiri kami belum membicarakan soal Pilkada. Walaupun memang secara umum ya setiap partai kan mempersiapkan calon-calonnya untuk bisa maju atau bertarung di tingkat pemilihan wali kota atau kabupaten gitu kan. Tapi Partai Gerindra saat ini lebih fokus kepada pemilihan legislatif dulu dan Pilpres. Yang penting bagaimana kita Pilpres dan Pilegnya ini bisa menang dan mudah-mudahan perjuangan Pak Prabowo yang sudah 3 kali bertarung ini membuahkan hasil dalam usianya Pak Prabowo yang mungkin kata orang sudah tua, tapi menurut kami beliau berjiwa muda, mudah-mudahan diberikan waktu
dan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mohon doanya kawan-kawan semua agar Pak Prabowo bisa dalam waktu sisa hidupnya bisa mengabdikan secara Allah untuk bangsa dan negara. Jadi memang belum ada sosok buat nanti 2024 apakah mau membidik wali kota atau wakil wali kota, belum dibahas sampai situ berarti. Kalau secara umum yang namanya partai politik pasti, kan pasti. Apalagi ketika menjadi partai pemenang, sudah pasti kan membidik yang namanya kursi eksekutif. Tapi kami lebih memilih bagaimana fokus kepada pilek dan pilpres dulu. Itu bisa dibicarakan nanti, karena bukan hanya kita berjuang dalam hal kontestasi pilkada itu bukan hanya sendiri, tetap kan harus berkoalisi. Walaupun misalnya menjadi pemenang kursinya mencukupi secara parliamentary threshold-nya lah istilahnya gitu, tapi kita tetap harus berkoalisi dengan partai lain. Jadi belum tentu apakah koalisi Indonesia Maju dipusatkan terus ke daerah, itu belum tentu juga ya. Belum tentu. Kalau itu sudah beberapa kali pilkada kita merasakan hal itu kan. Jadi kadang-kadang tidak selaras antara koalisi di pilpres dengan di pilkada. Tetapi tidak menutup kemungkinan apa yang tidak mungkin di dalam setiap event politik itu tidak menutup kemungkinan juga jika memang nanti memungkinkan menang gitu kan, dan kemudian bisa sama-sama berkoalisi sampai dengan tingkatan bawah. Ya kita juga tidak tahu kan. Tapi memang fakta berdasarkan data bahwa rata-rata tidak selaras dengan koalisi pilpres dengan pilkada. Gitu Mas. Terima kasih Pak Fitra atas waktunya. Terima kasih juga sama-sama. Jadi Tribuners, perbincangan saya dengan Pak Fitra Malik yang juga sebagai ketua Bapilu ya. Ya, kebetulan saya juga ketua Bapilu di Partai Gerindra tersebut. Terima kasih banyak Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.